Puji nama Tuhan, Shalom. Pada pagi hari ini kami sangat bersyukur sekali bisa mengadakan ibadah secara live streaming. Dimanapun saudara berada, kita tetap mengandalkan Tuhan hari-hari ini. Kita tetap berharap kepada Tuhan, karena hanya Yesuslah jaminan kita. Mari kita satu dalam doa, kita akan buka ibadah ini. Terima kasih Tuhan Yesus, Engkau luar biasa dalam hidup kami. Apa yang Engkau perbuat sungguh luar biasa, Engkau baik Tuhan. Apa yang Engkau perbuat kami hanya bisa mengucap syukur. Karena apa yang terjadi dalam hidup kami hanya mau berkata Engkau baik. Dan apa yang Engkau perbuat itu selalu baik dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan Yesus, Engkaulah jawaban segala permasalahan kami. Kami mau bersorak buat hari ini buat Engkau. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, sama-sama kita katakan amin. Yes, kita mau bersorak-sorai buat Tuhan, karena Dialah pemenang buat kita, amin. Yes. Yeah. Sama-sama kita katakan, lebih dari pemenang dalam segala perkara. Iblis telah dikalahkan oleh kuasa darahnya. Jika Allah di pihak kita, siapa dapat melawan? Kita lebih dari pemenang. Haleluya. Kibarkanlah panjinya, Yesus Raja segala raja. Haleluya. Bangkitlah gerejanya, kita lebih dari pemenang. Bersorak-sorai buat Tuhan kita. Katakan, lebih dari pemenang dalam segala perkara. Iblis telah dikalahkan oleh kuasa darahnya. Jika Allah di pihak kita, siapa dapat melawan? Kita lebih dari pemenang. Oh, haleluya. Bangkitkanlah panjinya, Yesus Raja segala raja. Haleluya. Bangkitlah gerejanya, kita lebih dari pemenang. Oh, haleluya. Lebarkanlah panjinya, Yesus Raja segala raja. Haleluya. Bangkitlah gerejanya, kita lebih dari pemenang. Oh, kita lebih dari pemenang. Sekali lagi katakan, kita lebih dari pemenang. Oh, sorak-sorai yang mulia buat Tuhan Yesus Kristus kita. Oh, Kau benteng kekuatan kami Tuhan. Kau kekuatanku, penopang hidupku, panji keselamatan. Kau buktikan kasih, benteng hidupku, tak akan ku takut, sebab ku tahu Kau besertaku. Yesus jaminan hidupku. Oh, yeah. Katakan sama-sama,
berjalan bersamamu. Tak akan ku gentar, akan ku gentar. Tanganmu menopangku, jalani kehidupan, ni kehidupan. Kau mengangkatku ke atas gunung batu, Kau beriku kemenangan. Kau kekuatanku, penopang hidupku, panji keselamatan. Kau buktikan kasih setiamu, benteng hidupku. Akan ku takut, sebab ku tahu Kau besertaku. Yesus, jaminan hidupku. Oh, Kau baik Tuhan, Engkau baik Tuhan. Sama-sama kita katakan, berjalan bersamamu, tak akan ku gentar, tanganmu menopangku. Oh, jalani kehidupan. Kau mengangkatku ke atas gunung batu, Kau beriku kemenangan. Kau kekuatanku, penopang hidupku, panji keselamatan. Kau buktikan kasih setiamu, benteng hidupku. Tak akan ku takut, sebab ku tahu Kau besertaku. Yesus, jaminan hidupku. Oh, Yes, haleluya. Amin. Haleluya, amin. untuk kemuliaan nama Tuhan. Amin. Terima kasih Bapa. Hanya Engkaulah harapan kami Tuhan. Hanya Engkaulah kota benteng kami, perlindungan kami Tuhan. Hanya Engkaulah kebenaran kami Tuhan. Ya Tuhan, kami ingin menyembah-Mu Tuhan. Lebih dan lebih lagi masuk dalam hadirat Tuhan. Oh Tuhan. Yes Lord. Yesus Kau kebenaran yang menyelamatkanku. Kau memberikanku hidup dan pengharapan. Ku ikut kehendak-Mu. Ku perlu anugerah-Mu. Kau nyatakan janji-Mu kepadaku. Selama ku hidup bagi-Mu. Hatiku tetap memandang-Mu. Dunia tak bisa menjauhkanku
dari kasih-Mu. Salah ku hidup bagimu, mataku tetap memandangmu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Oh, Yesus, Kau kebenaran yang menyelamatkanku. Kau memberikanku hidup dan pengharapan. Ku ikut kehendak-Mu, ku perlu anugerah-Mu. Kau nyatakan janji-Mu kepadaku. Oh, selama ku hidup, Kalau ku hidup bagi-Mu, hatiku tetap menyembah-Mu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Oh, selama ku hidup, ku hidup bagi-Mu. Mataku tetap memandang-Mu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Oh, dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Dunia tak bisa, dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Terima kasih Tuhan, Kau kebenaran kami. Oh, biar kami menyembah-Mu Tuhan. Segala pujian syukur kami naikkan kepadamu. Oh, haleluya. Bersyukur buat kekuatan-Mu. Kami bersyukur akan kebaikan-Mu. Kami bersyukur akan kebaikan-Mu. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Oh, hadirat-Mu Tuhan, penuhi hatiku Tuhan, penuhi hati kami dengan urapan yang baru. Haleluya. Terima kasih Tuhan, biar Engkau mempersiapkan kami menjadi alat-Mu Tuhan. Hari-hari ini Tuhan, kami hanya berkata Engkau baik Tuhan, biar menjadi sesuatu kekuatan buat kami untuk kami menjalani hari-hari ini Tuhan. Terima kasih Bapa. Bentar kami akan mendengarkan firman Tuhan.
Biarlah firman Tuhan yang boleh ditaburkan menjadi kekuatan yang baru buat kami, menjadi semangat yang baru buat kami Tuhan. Dan apa yang menjadi ditaburkan nanti Tuhan, biarlah ditaburkan di tanah yang paling subur dalam hati kami, sehingga berbuah berlipat-lipat kali ganda. Terima kasih Tuhan, biarlah kami semakin berjalan dengan Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, sama-sama kita katakan, amin. Shalom, apa kabar semuanya? Ya, saya ingin menyapa buat Bapak Ibu Saudara-saudara sekalian yang sedang menyaksikan program live streaming ini, dimanapun Anda berada. Salam damai kasih Yesus Kristus menyertai kita semua. Kekuatan, kesehatan dari Allah yang di tempat tinggi menyertai kita semua sampai hari ini. Saya percaya kita bisa bertahan ada sampai saat ini. Itu adalah kasih dan anugerah Tuhan. Haleluya. Puji nama Tuhan buat hari ini, pagi hari ini kita mengadakan live streaming. Saya dipercayakan oleh Bapak Gembala untuk berbagi akan firman Tuhan pada pagi menjelang siang hari ini. Dan biarlah kita semua menyiapkan hati, menyiapkan diri untuk menerima akan berkat Tuhan. Kita sudah menyembah Tuhan tadi, kita sudah memuji Tuhan bersama. Dan biarlah saat ini Roh Kudus bekerja buat kita semua. Tidak dibatasi ruang dan waktu dimanapun Anda berada saat ini. Apakah itu di rumah atau dimanapun, biarlah kuasa Tuhan menjamah kita semua saat ini di tempat ini maupun di mana Anda pun berada. Di dalam rumah, di depan rumah, di luar rumah atau dimanapun di dalam kendaraan. Sekalipun saya percaya Roh Kudus menjamah kita semua. Haleluya. Kolaborasi, ya, itu adalah tema dari GBI Rock secara seluruh yang disampaikan oleh Pendeta Bapak Timotius Arifin sebagai gembala senior kita. Kolaborasi merupakan tema yang sedang dibicarakan oleh seluruh GBI Rock yang ada di seluruh Indonesia bahkan seluruh dunia pada bulan Mei ini. Oke, puji nama Tuhan. Bicara masalah kolaborasi, setelah saya mencari semua fakta yang ada melalui Kamus Besar Bahasa Indonesia maupun arti-arti yang lain, saya bisa menyimpulkan bahwa kolaborasi itu adalah kerjasama dari dua pihak atau lebih dengan tujuan yang sama untuk menghasilkan hal tertentu dengan kesepakatan, dengan perjanjian, masalah tempat, masalah waktu, semuanya itu ada hubungannya. Jadi kolaborasi ini adalah kerjasama. Jika kita melihat dari sudut pandang Alkitab, ya, mengenai kolaborasi ini kita buka di dalam Kejadian 1 ayatnya yang ke-26. Kejadian 1 ayatnya yang ke-26, di sini dikatakan, berfirmanlah Allah, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita supaya mereka berkuasa atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara dan atas ternak dan atas seluruh bumi dan atas segala binatang melata yang merayap di bumi. Kolaborasi adalah hal yang telah dilakukan Tuhan semasa penciptaan. Dikatakan di sini baiklah kita, yaitu Allah, Bapa, Anak dan Roh Kudus berkolaborasi untuk menjadikan kita dengan tujuan yang sudah ditentukan di dalam kejadian ini, ya, di dalam Kejadian 1 ayatnya yang ke-26, bahwa baiklah kita. Jadi masalah kolaborasi atau kerjasama sudah dahulu kala dijadikan oleh Tuhan, memberikan contoh buat kita bahwa kolaborasi ini adalah sesuatu hal yang perlu untuk kita kerjakan. Kita harus lakukan di dalam kehidupan kita dan tidak bisa tidak. Karena apa? Manusia ini adalah makhluk sosial. Amin. Tidak bisa hidup sendiri, harus hidup berdampingan, harus hidup tolong menolong, harus hidup bersama-sama untuk mencapai satu tujuan yang disepakati bersama. Oleh sebab itu Tuhan sudah mencontohkan bahwa dengan Kejadian 1 ayat 26 ini, bahwa Tuhan menciptakan manusia saja sudah berkolaborasi atau bekerja sama.
Selanjutnya, bicara masalah kolaborasi, Adam setelah diciptakan dan ditempatkan di Taman Eden, di dalam Kejadian 2 ayat yang ke-18, ya. Kita masih permulaan untuk bicara masalah kolaborasi. Kejadian 2 ayat ke-18. Saya akan bacakan buat saudara. Tuhan Allah berfirman, "Tidak baik kalau manusia itu seorang diri saja. Aku akan menjadikan penolong baginya yang sepadan dengan dia." Tuhan melihat manusia tidak baik seorang diri saja. Oleh sebab itu dia menciptakan Hawa sebagai penolong agar Adam bisa berkolaborasi atau bisa bekerja sama untuk mengerjakan apa yang Tuhan inginkan, yaitu merawat bumi, menjadikan bumi ini menjadi suatu kehidupan yang baik. Dan tidak bisa Adam berkolaborasi dengan makhluk-makhluk yang lain. Dia harus sepadan. Oleh sebab itu Allah ingin Adam ini berkolaborasi dengan makhluk yang sepadan dengan dia. Dan Tuhan menciptakanlah Hawa sebagai pendamping, sebagai penolong. Di dalam satu penelitian yang pernah saya baca, seekor kuda secara sendiri dia mampu untuk menarik beban kira-kira 250 kg. Itu untuk satu ekor kuda. Setelah diteliti kembali, dengan 2 ekor kuda, dia bisa menarik beban bukan menjadi karena 250, ada 2 kuda jadi 500. Tidak, saudara. Tetapi bisa menarik beban sebanyak 2.500 kg. Berarti 10 kali lipat. Di dalam hal ini, kita belajar bahwa kolaborasi menciptakan sesuatu yang baru pada saat kita mengerjakan bersama-sama. Ada satu kuasa yang berlipat ganda yang bisa tercipta di dalam kolaborasi atau kerjasama. Seperti di dalam contohnya seperti tadi kita melihat para pemain musik, jika mereka tidak bekerja sama, tidak berkolaborasi, tidak akan menghasilkan sesuatu instrumen atau nada yang baik. Betul? Tidak akan menciptakan suatu nyanyian yang indah untuk didengar, tidak akan menciptakan suatu penyembahan yang baik. Mereka harus bekerja sama, menentukan nada-nadanya dengan baik, menentukan temponya dengan baik, menentukan tinggi rendahnya nada dengan baik, agar tercipta satu instrumen atau melodi yang baik. Ada drum, ada melodi, ada bass, ada keyboard, semuanya harus berpadan dengan baik agar menciptakan sesuatu yang baik pula. Apakah bekerja sama di dalam hal ini sesuatu yang kadang-kadang buat kita, bagi orang melankolis, ya, kadang-kadang bekerja sama sesuatu hal yang boleh dikatakan agak berat. Tetapi pada firman Tuhan kali ini ingin disampaikan bahwa dengan kolaborasi, dengan kerjasama yang baik, kita bisa menciptakan sesuatu kuasa yang lebih, ya. Kita bisa menciptakan sesuatu yang kadang-kadang tidak kita pikirkan sebelumnya. Contoh di dalam keluarga. Untuk menciptakan keluarga yang baik, istri dan suami harus berkolaborasi dengan baik, bekerja sama dengan baik. Dengan anak-anak juga. Oleh sebab itu kita melihat kembali di dalam Kejadian 1 ayat 26 tadi. Tuhan sudah mencontohkan kepada kita bagaimana kita harus bekerja sama, berkolaborasi dengan baik agar menciptakan sesuatu tujuan yang baik, agar semua tujuan itu semuanya tercapai, semua tujuan itu yang sudah direncanakan mendapatkan hasil yang maksimal. Gereja ini tercipta atas kolaborasi antara Bapak Gembala dan jemaat. Bapak Gembala tidak bisa bekerja sendiri. Harus ada topangan dari Ibu Gembala, dari pekerja-pekerja, dan juga jemaat-jemaat yang ada. Oleh sebab itu, marilah kita saling menopang satu dengan yang lain. Jangan putus-putusnya kita untuk bekerja sama satu dengan yang lain. John Wesley pernah mengatakan begini, manusia tidak bisa berbuat apa-apa tanpa Tuhan. Tetapi Tuhan tidak bisa berbuat sesuatu tanpa manusia. Karena apa? Tuhan menjalankan firman-Nya kepada manusia. Dia tidak bisa menjalankan firman-Nya untuk dirinya sendiri. Betul? Tuhan menciptakan penyembah-penyembah di sorga, yaitu malaikat-malaikat dan juga kita semua yang ada, dengan tujuan yang baik, dengan ada kolaborasi yang baik, sehingga tercapai satu tujuan
yaitu karya keselamatan buat saya dan saudara. Oleh sebab itu pada siang ini saya menjelaskan kepada Bapak Ibu agar mari kita berkolaborasi satu dengan yang lain. Dan kita akan sedikit belajar lagi bagaimana kita punya prinsip di dalam kolaborasi ini. Kita buka di dalam Matius 18. Matius 18 ayatnya yang ke-19. Kita akan belajar prinsip-prinsip dari kolaborasi. Matius 18 ayat yang ke-19 di sini dikatakan, dan lagi aku, ya, kata Tuhan Yesus, berkata kepadamu, jika 2 orang daripadamu di dunia ini sepakat meminta apapun juga, permintaan mereka itu akan dikabulkan oleh Bapa yang di sorga. Sekali lagi, perhatikan dengan baik. Dan lagi aku berkata kepadamu, jika 2 orang daripadamu di dunia ini sepakat. Kata sepakat. Di dalam satu kolaborasi, kalau tidak ada kesepakatan, di dalam kerjasama tidak ada kesepakatan, hasilnya pasti nihil. Benar? Kita harus punya hati yang sama, tujuan yang sama. Contoh, membangun bangunan ini kita harus ada perjanjian antara pihak, ya, pemilik bangunan yaitu kita, dan juga para pekerja atau tukang. Kita membuat kesepakatan dengan dana berapa, dengan jangka waktu yang bagaimana lamanya untuk menyelesaikan satu tujuan. Jika ada satu pihak yang melanggar akan kesepakatan itu, berarti tujuan itu tidak akan tercapai. Betul? Harus dua-dua berjalan seiring sesuai dengan kesepakatan yang sudah ditentukan. Dua-duanya harus sepakat. Tanpa kesepakatan tidak akan mencapai tujuan. Oleh sebab itu, saya mengajak kepada kita semua di dalam keadaan yang seperti ini, mari kita evaluasi kesepakatan antara suami istri selama ini seperti apa. Karena mungkin di rumah terus, apakah tetap kita menjaga kesepakatan juga dengan suami dengan istri, kesepakatan antara orang tua dengan anak, kesepakatan kita dengan Tuhan. Karena pandemi ini buat saya sebagai ujian, bukan hanya ujian ekonomi, bukan hanya ujian kesehatan, tetapi di mana ujian pandemi ini menguji kita apakah betul-betul jam doa kita betul-betul tetap kita lakukan, jam ibadah kita betul-betul kita mengikuti ibadah walaupun ibadah online, ya. Di sini akan menguji kita bagaimana kesepakatan kita dengan Tuhan. Yang kita mengakui bahwa Yesus adalah Tuhan, apakah kita sepakat dengan firman Tuhan atau tidak? Apakah kita masih sepakat selama ini untuk kita melakukan doa puasa? Apakah kita masih sepakat untuk kita melakukan saat teduh? Apakah kita masih sepakat untuk ibadah keluarga, ibadah komsel walaupun online, atau ibadah minggu walaupun online? Semuanya butuh kesepakatan. Karena tanpa kesepakatan tidak akan mencapai tujuan yang diinginkan. Benar? Harus sepakat. Ya, katakan bersama saya, sepakat. Haleluya. Berapapun kita yang ada di tempat ini, berapapun kita yang menyaksikan melalui live streaming ini, mari kita evaluasi kesepakatan kita dengan Tuhan, kesepakatan antara suami istri, kesepakatan kita dengan rekan kerja, kesepakatan kita dengan rekan bisnis, kesepakatan kita dengan siapa saja yang sudah mengadakan perjanjian dengan kita. Yang harus kita selesaikan harus diselesaikan, yang harus dibayar harus segera dibayar, yang kita harus kerjakan harus tepat waktu sesuai dengan kesepakatan dari awal. Saya percaya jika kesepakatan itu kita jalankan, kesepakatan dengan Tuhan tetap kita jalankan, berkat Tuhan akan tetap mengalir kepada kita dengan keadaan apapun yang sedang kita alami hari-hari ini. Oleh sebab itu Bapak Ibu Saudara-saudara sekalian, dimanapun Anda berada saat ini, di rumah atau dimanapun, mari kita evaluasi kesepakatan kita. Dengan istri, dengan suami, dengan anak, dengan orang tua, dengan Tuhan terutama.
dengan firman Tuhan? Apakah kita masih sepakat dengan keadaan ini? Atau kita lebih banyak menghabiskan waktu dengan yang tidak produktif? Mari kita evaluasi. Puji nama Tuhan, saya berdoa supaya kita lebih lagi sepakat dengan Tuhan. Amin. Ayat yang ke-20 dalam Matius 18 ayat yang ke-20. Saya akan bacakan kepada Bapak Ibu Saudara-saudara sekalian. Sebab di mana 2 orang 3 berkumpul di dalam namaku, di situ aku ada di tengah-tengah mereka. Di mana 2-3 orang berkumpul di dalam nama Tuhan, Tuhan Yesus apa? Ada di tengah-tengah mereka. Ada di tengah-tengah berarti Tuhan Yesus adalah center, adalah pusat. Jadikan Yesus sebagai pusat hidupmu. Jadikan Yesus sebagai center of your life. Sebagai pusat untuk kita mengetahui akan kebenaran-kebenaran firman Tuhan. Carilah dahulu kebenaran Allah dan kerajaan Allah dan kebenarannya, dan semuanya akan ditambahkan kepadamu. Yesus yang menjadi utama, Yesus yang menjadi nomor 1. Amin. Jadikan Yesus sebagai tumpuan hidupmu. Jadikan Yesus sebagai nomor 1 di dalam hidupmu. Apapun keadaannya, apapun keadaanmu hari-hari ini, saya percaya jika engkau menempatkan Yesus di dalam hidupmu sebagai yang nomor 1, segala masalah bisa terselesaikan. Mungkin Bapak Ibu berkata, hidup saya sedang berat. Percaya Bapak Ibu, kami semua yang mungkin berada di tempat ini tadi pernah mengalami seperti apa yang Bapak Ibu Saudara alami. Di mana kami mengalami sesuatu hal yang tidak baik, mengalami sesuatu hal yang kurang baik, mengalami sesuatu hal yang mungkin orang bilang sudah di bawah jurang. Tetapi percaya, jika engkau sekarang berada pada dasar jurang, hanya ada satu jalan, yaitu naik, saudara. Oleh sebab itu jangan pernah kita menyepelekan akan firman Tuhan. Jadikan Yesus sebagai nomor 1 di dalam hidupmu. Caranya bagaimana? Utamakan Tuhan di dalam hidupmu. Doamu, firman Tuhan yang sering harus dibaca. Bangun pagi, utamakan firman Tuhan. Utamakan saat teduh, utamakan doa. Dan saya percaya segala apa yang engkau gumuli, segala apa yang engkau doakan hari-hari ini, jawaban Tuhan tepat pada waktunya. Mungkin saudara ingat ibadah beberapa minggu yang lalu, kalau tidak salah kira-kira live streaming kedua dari Bapak Gembala. Bagaimana kisah pandemi ini yang mungkin pada Desember 2019 kita lihat bersama bahwa itu kejadiannya masih di Wuhan sana, betul? Seakan-akan ya itu hanya sekedar berita atau seperti kita nonton sinetron. Tidak sampai setengah tahun atau tidak sampai 1 semester, hanya dalam jangka waktu 2 bulan kiriman itu sampai di Indonesia. Bahkan tidak sampai, cuma sampai 3 bulan sampai di Kota Mobagu. Kalau mungkin biasanya kalau dalam kirim-kirim barang ada testimoni. Mungkin testimoninya seperti ini, saudara. Wah, kirimannya cepat sampai ya. Di luar dari perkiraan, ya, di luar dari estimasi. Ternyata cepat sampai. Ya, salesnya bagus, rekomendasi. Kira-kira demikian. Dan akhirnya mewabah seluruh dunia. Banyak di antara kita menjadi takut. Takut akan sakitnya, ya. Betul? Karena semuanya takut mati. Apakah Bapak Ibu Saudara tanya kalau saya takut? Ya takut. Saya yakin itu adalah respon alami dari seorang manusia. Betul? Pada saat kita mengetahui sesuatu yang melebihi dari kekuatan kita dan mengancam diri kita, kita pasti takut. Betul? Di luar daripada itu sebenarnya ada baiknya kita takut. Dengan begitu kita akan waspada, kita akan bersiap diri, menjaga segala kemungkinan yang bisa terjadi di dalam diri kita. Dengan cara seperti sekarang kita rajin cuci tangan yang dulunya tidak rajin cuci tangan, ya. Tangan lebih bersih daripada muka kadang.
Ya, karena tangan lebih banyak dicuci daripada muka. Walaupun tidak mandi harus cuci tangan. Ya. Jadi rasa takut itu adalah sesuatu respon yang manusiawi. Tetapi kita tidak bisa larut di dalam ketakutan. Saudara bisa nonton videonya Pak Roni Daud, kesaksiannya beliau. Saya nonton bahwa dokter menjelaskan bahwa orang terisolasi selama 14 hari sendiri dengan keadaan sakit itu bisa depresi berat. Oleh sebab itu percaya, kalau engkau sedang merasa ketakutan hari ini, Tuhan Yesus sanggup memberikan kelegaan. Tuhan Yesus sanggup untuk memberikan kekuatan. Pak Roni Daud bahkan mengalami sakit COVID-19, tetapi dia bisa menang bersama Yesus. Itu satu kesaksian yang luar biasa, saudara. Ya, karena dengan keadaan sakit COVID, saudara sakit tidak bisa dikunjungi. Saudara harus berjuang sendiri. Saudara harus berusaha sendiri. Kesendirian kadang-kadang membuat kita menjadi rasa takut yang berlebihan. Betul tidak? Oleh sebab itu kita perlu kolaborasi satu dengan yang lain. Kita saling mendoakan satu dengan yang lain. Kita saling menopang satu dengan yang lain. Kita saling menguatkan satu dengan yang lain. Kita dekatkan diri dengan rekan-rekan komsel, rekan-rekan segereja, untuk kita bisa saling sharing, kita bisa saling berbagi, walaupun hanya online. Oleh sebab itu, kita bisa akan melewati keadaan ini, saudara. Rasa takut itu tercipta di dalam pikiran kita, betul tidak? Walaupun kadang-kadang orang bilang di dalam dada, tetapi yang berpikir kan sebenarnya otak, betul? Kadang-kadang itu yang di dada ini cuman sebagai respon, sebagai akibat dari rasa takut yang berkecamuk di dalam pikiran kita. Kalau keadaan sekarang membuat kita rasa takut, karena kita sudah dengar sana sini banyak kematian dengan COVID, ya. Caranya satu-satunya untuk melepaskan rasa takut di dalam pikiran kita, banyak masukan firman Tuhan. Banyak masukan firman Tuhan yang harus kita baca. Agar semua ketakutan itu bisa keluar, bisa dinetralisir dengan firman Tuhan. Oleh sebab itu jangan jemu-jemu untuk kita membaca firman Tuhan. Di dalam hari-hari ini, saudara mungkin berkata, hari-hari ini saya merasa sendiri. Oleh sebab itu saya juga menganjurkan kepada Bapak Ibu yang mempunyai berkat Tuhan yang berlebih. Marilah kita berbagi dengan orang. Berbuat baiklah kepada orang-orang yang ada di sekitarmu. Agar nama Yesus bisa dipermuliakan melalui pemberianmu, melalui usahamu, melalui rezekimu, melalui apa yang Tuhan percayakan atasmu. Ya. Pada siang hari ini saya mengajak kepada Bapak Ibu Saudara-saudara sekalian, jangan pernah takut dengan keadaan ini. Karena Yesus selalu bersama-sama dengan kita. Karena Yesus yang selalu menolong kita. Saya mengibaratkan COVID ini seperti sebuah badai yang sedang menerjang lautan. Ya. COVID ini sedang menerjang bagaikan badai yang begitu dahsyat, begitu kuat. Dan kita ada di tengah badai itu. Kita sedang berada di bawah badai yang begitu dahsyat. Dan saudara tahu bahwa COVID ini terjadi di seluruh dunia. Jadi bukan terjadi buat Anda saja. Terjadi buat kita semua. Oleh sebab itu jangan pernah takut. Kita sekarang ada di bawah badai yang sama. Kita sekarang berada di bawah badai yang berkecamuk di seluruh dunia. Tetapi di dalam perahu yang berbeda. Bapak Ibu, pastikan Yesus ada di perahumu. Pastikan Yesus adalah nahkodamu. Pastikan Yesus sebagai juru selamatmu. Engkau yang sedang terbaring sakit, jangan pernah merasa sendiri. Yesus
bersama dengan engkau. Pastikan Yesus ada di dalam perahumu. Perahu keluargamu, perahu usahamu, perahu bisnismu, perahu apapun yang engkau sedang jalankan. Pastikan Yesus bersama-sama. Karena saya percaya pada saat kita melewati badai itu, kita akan melihat matahari yang bersinar terang menyinari kita semua. Jadikan Yesus sebagai nakodamu. Maaf saudara, kalau saya terharu dengan ini. Tapi saya rindu kita semua diberkati dan dijaga oleh Tuhan. Kita sepakat, kita utamakan Tuhan di dalam kehidupan kita. Kita harus berkolaborasi satu dengan yang lain, saudara. Jadikan Yesus sebagai nakoda di dalam hidupmu. Saya percaya badai apapun yang kita lewati hari-hari ini, kita bisa melewatinya bersama Tuhan. Dan Tuhan menyiapkan sesuatu hal yang dahsyat di dalam hidupmu. Kenapa saya berani berkata begini? Saya telah melewatinya, saudara. Saya telah melewati semua itu, saudara. Mau bilang hampir mati, saya pernah alami. Mau bilang sedang terpuruk, pernah saudara. Oleh sebab itu, dan biarlah ini menjadi saksi hidup untuk saudara, bagaimana kita bangkit di dalam keadaan ini. Pastikan engkau lulus ujian atas COVID-19 ini. Dan engkau keluar sebagai pemenang. Engkau keluar sebagai saksi yang hidup bahwa engkau bisa bertahan di dalam badai. Dan engkau keluar sebagai pemenang. Bagaikan Raja Wali yang keluar dari badai. Dan dia menang karena dia terbang di atas badai itu. Oleh sebab itu, siang hari ini saya ingin sampaikan kepada Bapak Ibu Saudara-saudara sekalian. Berkolaborasilah dengan Tuhan sebaik mungkin. Berkolaborasilah di dalam keluargamu. Dan berproduktiflah di dalam kehidupanmu. Jangan sia-siakan kehidupan ini. Jangan pernah kita menyia-nyiakan waktu-waktu ini. Walaupun engkau banyak di rumah. Walaupun banyak waktu yang terbuang. Mulai saat ini jangan buang-buang waktu. Gunakan sebaik mungkin. Gunakan sebaik mungkin. Mungkin saudara bilang, jalan usaha saya seperti tertutup. Karena saya sudah di PHK. Karena saya mau jualan ini, mau buat ini. Semuanya seperti mentok. Percaya saudara, di dalam Yesus ada jalan keluar. Kita harus melihat bagaimana cara Tuhan yang melihat keadaan ini. Jangan melihat dengan sudut pandang kita. Seperti saya pernah bagikan di dalam khotbah yang beberapa bulan yang lalu di tempat ini. Seperti ada dua orang teman yang tinggal bersama-sama. Mereka pergi ke kerja bersama-sama dan sering pulang dari kerja bersama-sama. Dan kebetulan dua orang ini bekerja di gedung yang sama, walaupun perusahaannya berbeda. Satunya di lantai 1, satunya di lantai 15. Pada satu sore setelah pulang kerja, temannya yang di atas, yang di lantai 15 telepon kepada temannya yang di lantai 1. Kawan, ayo kita sekarang pulang. Ya, dia telepon. Lalu temannya yang di lantai 1 bilang, loh kenapa mau pulang? Lebih baik kamu turun saja dulu, kita nongkrong di tempat kopi, kita ngopi. Coba kamu lihat, jalanan sekarang lagi macet. Bagaimana kita bisa keluar dengan jalanan macet? Lalu temannya yang di lantai 15 bilang, loh justru itu yang saya maksud. Memang kamu hanya lihat yang di depan kantor kamu. Tetapi dari lantai 15, di depan sana, di perempatan itu ada jalan keluar yang lowong. Karena ada kemacetan di depan kantor kamu itu. Dua orang dengan perspektif yang berbeda. Satu melihat seakan-akan tidak ada jalan karena semuanya sudah macet. Tetapi yang di atas melihat ada jalan keluar di ujung dari blok kantor mereka. Di sini menggambarkan bahwa kita harus melihat sudut pandang Tuhan. Kalau selama ini engkau melihat di depan kamu lagi macet, usahamu lagi macet, apapun semuanya lagi macet, percaya
Dari sudut pandang Tuhan ada jalan keluar yang tidak pernah engkau saksikan. Tetapi engkau harus naik ke tempatnya Tuhan untuk engkau bisa melihat. Caranya engkau naik ke tempatnya Tuhan seperti engkau naik lift untuk naik ke lantai 15. Seperti dalam cerita tadi, engkau baca firman Tuhan. Firman Tuhan bagaikan lift yang akan membawa engkau, menempatkan engkau dari sudut pandangnya Tuhan. Seperti engkau diangkat untuk engkau bisa melihat jauh ke depan bahwa ada jalan keluar di tempat yang sebelumnya engkau tidak lihat. Karena dari sudut pandangnya Tuhan, engkau bisa melihat bahwa ada jalan keluar yang belum pernah engkau saksikan sebelumnya. Siapa yang tahu hari-hari ini yang tidak pintar masak sudah pintar masak? Karena sering di rumah. Contohnya saya, lebih banyak di rumah, semua masakan sudah dicoba. Mau nasi goreng rasa apa sudah saya buat. Ya, sudah coba ini. Yang dulunya mungkin tidak pernah saya lakukan. Apakah itu nanti muncul sekarang? Tidak, saudara. Itu sudah ada pada diri saya sebelumnya. Tetapi saya belum mengaktifkannya. Oleh sebab itu, apa yang ada dalam diri Anda, ada dalam diri kita semua, kita harus aktifkan itu mulai dari sekarang. Minta hikmat daripada Tuhan. Saya percaya jawaban Tuhan tidak akan pernah terlambat. Yang penting kita naik dengan sudut pandangnya Tuhan. Untuk kita bisa melihat akan jalan keluar yang Tuhan sediakan. Yang tidak pernah kita lihat sebelumnya. Oleh sebab itu, mari Bapak Ibu Saudara-saudara sekalian, dimanapun Anda berada, saya akan doakan kita semua, dimanapun Anda berada, untuk kita bisa lebih kuat di dalam Tuhan. Gunakan waktu kita dengan sebaik mungkin. Gunakan waktumu sebaik mungkin. Gunakan apa yang Tuhan percayakan atasmu hari-hari ini. Bagi engkau yang terhimpit, percayalah, Tuhan bersama dengan engkau. Bagi engkau yang berkelebihan, gunakanlah kelebihan itu untuk memuliakan Tuhan. Gunakan apa yang Tuhan percayakan atasmu untuk kemuliaan Tuhan. Dan nama Tuhan bisa dipermuliakan melalui apa yang Tuhan percayakan atasmu. Apakah itu hartamu, apakah itu rumahmu, apakah itu apa saja yang Tuhan percayakan. Dan biarlah tangan Tuhan sendiri yang menjamah engkau, menjamah kita semua dimanapun kita berada. Menyenangkanmu, Haleluya. senangkanmu, hanya itu kerinduanku. Amin. Kerinduan kami ya Tuhan untuk menyenangkanmu, senangkan hatimu, hanya itu kerinduanku. Menyenangkanmu, Inilah kami ya Tuhan, datang mengangkat pujian kami, penyembahan kami, untuk kami menyenangkan Engkau ya Tuhan. Sama kami semua Tuhan, dimanapun kami berada saat ini. Jemaat GPI Rock Kota Mobagu, apakah itu di rumah, dimanapun mereka berada Tuhan, jamaah Tuhan menyertai Engkau, menjamah Engkau, untuk kami bisa menyenangkan Engkau Tuhan dalam penyembahan kami. Hanya itu kerinduanku, menyenangkanmu, senangkan hatimu, hanya itu kerinduanku, hanya itu kerinduanku, hanya itu kerinduanku. Haleluya. Ini kerinduan kami ya Tuhan, hanya untuk menyenangkan Engkau Tuhan, untuk memberikan kehidupan kami sepenuhnya di dalam Engkau. Kami menjadikan nahkoda Engkau Tuhan di dalam kehidupan kami. Engkau yang menuntun kami di dalam setiap langkah kami Tuhan. Dan saat ini hamba berdoa,
Buat jemaat GBI Rock dimanapun mereka berada Tuhan. Apakah itu di rumah berkendara atau apapun yang mereka sedang kerjakan hari ini. Dan menyaksikan akan program ini Tuhan. Zaman Tuhan menyertai mereka Tuhan. Dan juga jemaat-jemaat yang lain yang menyaksikan akan program ini Tuhan. Engkau juga berkati mereka. Apapun yang mereka alami Tuhan. Semuanya Engkau bekerja atas mereka. Engkau yang menjadi jalan keluar atas mereka. Kalau mereka sedang sakit Tuhan, Engkau jamah Tuhan. Agar sakit penyakit mereka sembuh dalam nama Yesus. Hamba berkata Tuhan dengan kuasa-Mu Tuhan. Kuasa yang tidak dibatasi ruang dan waktu. Kalau memang program ini disaksikan nanti besok atau kapan saja Tuhan. Bukan berarti kuasa-Mu terbatas dengan itu. Tidak Tuhan. Kami percaya kuasa-Mu itu tidak bisa dikuasai oleh waktu. Oleh sebab itu Tuhan, setiap siapapun yang menyaksikan akan video ini, akan live streaming ini Tuhan, kami berdoa, biarlah jamahan Tuhan menyertai, menjamah mereka Tuhan saat ini Tuhan. Apapun yang mereka alami, ketakutan apapun yang mereka alami Tuhan, Engkau adalah sumber kekuatan bagi mereka Tuhan. Engkau yang memberikan jawaban bagi setiap masalah mereka Tuhan. Engkau yang memberikan jalan keluar dari setiap permasalahan mereka Tuhan. Berikan hikmat bagi setiap mereka Tuhan. Berikan hikmat agar setiap apa yang mereka kerjakan Tuhan, semuanya berhasil dalam nama Yesus. Keluar masuk mereka, Engkau yang menjaganya Tuhan. Engkau menjadi penuntun mereka. Rancangan damai sejahtera Tuhan menyertai mereka Tuhan. Yaitu rancangan damai sejahtera, bukan rancangan kecelakaan. Rancangan damai sejahtera Yesus menyertai semua yang menyaksikan akan video ini. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Hamba menyerahkan kehidupan kami semua Tuhan ke dalam tangan-Mu. Kami tidak tahu apa yang akan terjadi besok. Tetapi satu hal yang kami yakin, Yesus bersama-sama dengan kami. Kami akan tampil sebagai pemenang. Kami bisa mengalahkan segala tipu daya muslihat iblis yang sering mengganggu. Hanya Yesus menjadi nomor satu dalam kehidupan kita. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa. Semua ini kami serahkan ke dalam tangan-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami bersyukur. Haleluya. Haleluya. Amin. Amin. Puji nama Tuhan. Saya kembalikan ke worship leader. Puji nama Tuhan. Kita akan mengakhiri rangkaian ibadah kita pada pagi hari ini. Oh ya, jangan lupa nanti kita juga tetap mengadakan komsel-komsel secara online. Nanti waktunya akan diberitahukan. Jadi stay tune. Buat yang punya FB, kita akan live di FB dan tetap kita memberkati buat banyak orang. Puji nama Tuhan. Kita akan mengakhiri rangkaian ibadah kita. Kita angkat pujian untuk memberkati setiap kita yang ada di rumah. Haleluya. Lebih dari pemenang dalam segala perkara, iblis tak dikalahkan oleh kuasa darahnya. Jika Allah di pihak kita, siapa dapat melawan? Kita lebih dari pemenang. Haleluya. Kibarkanlah panjinya, Yesus Raja segala raja. Haleluya. Bangkitlah gerejanya, kita lebih dari pemenang. Haleluya. Kibarkanlah panjinya, Yesus Raja segala raja. Haleluya. Bangkitlah gerejanya,
Kita lebih dari pemenang. Kita lebih dari pemenang. Kita lebih dari pemenang. Kita terima berkat Tuhan. Berkat daripada Allah Bapa, Anak dan Roh Kudus. Di dalam nama Tuhan Yesus. Menyertai kita semua. Dengan keadaan apapun sekarang ini. Tuhan Yesus menjadi yang tertinggi. Tuhan Yesus menjadi yang utama dalam kehidupan kita. Menyertai kita semua mulai dari sekarang sampai selama-lamanya. Menyertai engkau dan saya. Membebaskan engkau dan saya. Di dalam keadaan apapun hari-hari ini. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kita berdoa dan mengucap syukur. Semuanya katakan amin. Haleluya. Shalom. Haleluya.